Oke, Sip, sudah 44. Ya, kita mulai sekarang ya. boleh Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak-anak semuanya, ini sudah banyak bergabung ya. Kita hari ini dalam acara Labs Entrepreneur, kita akan bahas-bahas tentang kiat-kiatnya jadi pengusaha ya. Kali ini kalian akan kenalan sama Kak Rahadi. Nah, Kak Rahadi ini dulunya ketua OSIS di SMP Lab UM. Jadi alumni alumni SMP Lab UM, kakak kelas kalian, dan sekarang udah jadi pengusaha, padahal masih kuliah loh. Nih, silakan Kak Rahadi kenalan dulu sama adik-adiknya. Halo, assalamualaikum adik-adik semuanya. Perkenalkan kakak Rahadi Listiawiguna, dulu alumni angkatan 2000 berapa ya Bu? Dulu 2000 sekitar 2009, 2011 atau 2010 ya. 2011 ya. 2011 ya. Mm-mm. Mm-mm. 2011 dulu sempet jadi ketua OSIS itu di kelas 2 kalau nggak salah ketua OSIS itu nggak tahu Mm-mm. juga dulu zamannya Pak Mus ya Bu ya dulu ya. Iya, Pak Dulu Mus. Pak Mus, zamannya Pak Mus itu kita sempat banyak kegiatan juga di OSIS Mm. ngadain acara dulu SMP pertama kali bukan sih Bu yang kita ngadain pensi yang tahun Ya, saya ya? itu ada Kalau namanya nggak salah itu Arsimbo Student Arsimbo ASC ya, Arsimbo ya EC Student Competition. Heeh. ya itu Yang pertama sekarang kalinya dilanjutkan ada, ada heeh, band-bandnya juga gitu kan ya, lomba-lomba. heeh. Bu Maria masih ingat loh lagu favoritnya Radi? Yang mana Bu? Yang itu, ketika mimpimu Oh ya yang iya ya. begitu indah, sama lagunya SID. Oke. Iya ya SID. Mm-mm. Ya itu terus SMP udah Mm-mm. lulus. Di sana sekolah di sana itu ikut sama bukan sama orang tua ya sama saudara di sana ada Pak D kebetulan dulu. Terus kembali lagi SD-nya sempat di Lampung. Jadi Mm. SD di Lampung, kemudian SMP-nya saya lanjutin di Malang, SMP Lab, kemudian saya SMA-nya galau tuh setelah lulus dari SMP, Mm-mm. eh, ya namanya jauh dari orang tua mungkin ya dulu masih zaman SMP masih pengen pulang rasanya di rumah. Iya. Ya akhirnya balik lagi ke Lampung, SMA-nya di sini. Iya. Lanjutin SMA Dulu di dengar-dengar sini. pernah juga jadi penyiar radio Dulu ya SMA di Lampung. kelas Mm-mm. 2 itu ada pendaftaran namanya Kiki DJ. Kita-kita yang nge-DJ. Kita-kita yang nge-DJ itu Mm-mm. program dari Radio Bioli yang khusus untuk sama sih Bu kayak eskul juga, cuma itu radio bukan Oh dari iya. sekolahan. Mm-mm. Itu eskul juga cuman waktu itu iseng sebenarnya awalnya iseng Mm-mm. karena pengen gimana sih apa sih potensi yang saya punya gitu ya kan. Mm. Sementara dulu selama OSIS kan ketemu banyak orang, ngobrol di depan Iya. teman-teman, ya mungkin saya coba untuk Mm. menggali di situ. Jadi ikutan siaran juga di situ. Itu siarannya tiap hari Sabtu tapi seminggu sekali. Oh gitu ya. Jadi Ya, intinya belajar mengenal diri sendiri ya. ya waktu zaman itu. Eh, Kalau untuk bisnisnya ini awal Untuk mula. bisnisnya awal mula setelah lulus SMA itu kan daftar kuliah. Nah, daftar kuliah itu Mm. dulu jaraknya dari lulus ke masuk kuliah itu lama, Bu. Sekitar 3 bulan. Nah, itu saya pikir Ya, ngapain ya daripada saya di ngapain? rumah. Ya nggak ngapa-ngapain daripada saya di rumah. Adalah temen abang lah, dia Mm. buka Mm-mm. distro. Awalnya dulu di distro. Oh Masih iya. zamannya distro-distro lagi pada Mm. naik, lagi rame. Mm. Di sini ada abang temen buka distro. Kemudian diajak gabung. Pertama saya jaga dulu jadi shopkeeper. Itu sambil nunggu. Itu Mm. Mm-mm. niatnya cuma sambil nunggu
masuk kuliah aja. Nunggu pengumuman ya. Iya, sambil Heeh. nunggu pengumuman selama 3 bulan itu. Terus kerja di situ, nggak lama, di situ dari 2014. 2014 jalan 2 tahun. Akhirnya kan niatnya yang awal semula buat ngisi waktu kosong jadi keterusan. Jadi Gitu. kuliahnya siang, terus kerjanya itu malam. Masuknya sore, jam 5, dari jam 5 sampai jam 10 malam. Wow. Tuh. Dan alhamdulillah Iya. juga kemarin diterima di Unila, jurusannya cuma agak nggak nyambung, Bu. Mm-mm. Jurusannya perikanan di Unila. Iya. Tapi kalau Itu. di daerah Lampung itu termasuk apa? Pesisir atau? Ini kita kalau pesisir jauh sih, Bu. Ini kayak di Hmm, mana ya? Ya kayak di Malang lah, Bu. Kalau ke pantai agak jauh. jadi fokusnya ke perikanan darat mungkin ya? Oh, kalau untuk perikanannya saya ambil yang budidaya air tawar. Oh, Ikan budidaya air air tawar, tawar. ikan Iya, konsumsi. ikan konsumsi. Oke. Terus kita kembali lagi ke bisnisnya tadi. Awalnya gimana sih kok Ke tiba-tiba bisnis. kepikiran bikin bisnis kayak gitu? Sebelumnya sebelum saya mau percetakan, itu kan di distro, Bu. Di distro itu barang distro yang dijual saya juga nitip. Jadi saya juga buat produk Hmm, sendiri, buat baju, produksi sendiri, desain sendiri, terus produksi. Waktu itu produksi masih di Bandung, terus dikirim ke sini, terus dijual di sini. Itu sempat berjualan kaos, kemeja, terus kaos kaki. Nah, bisnis kecil-kecilannya mulai dari situlah dimulainya. Awal oh, mula tahu dari awalnya kenal, kaos ya. Mm. awal mula tahu kenal duit, Bu. Awal mula kenal duit dari jualan kaos. Udah Iya, kenal dari duit situ. duluan. Itu waktu itu Bu Ya, Maria sempat lihat di IG-nya itu ya, ada heeh. kaos terus diproduksi sendiri, didesain Ya produksi sendiri, sendiri. kemudian jadi model sendiri juga Jadi ya, sempat jadi modelnya juga waktu itu. karena kan waktu itu masih awal-awal kita budget Iya. masih masih ini sendiri. Mm-mm. Jadi kalau untuk nyewa model dan fotografer dan lain-lain itu kan masih belum bisa, Bu. Jadi semuanya sendiri, jadi model sendiri, Iya. minta tolong fotoin temen, terus diposting. Itu alhamdulillahnya berjalan, tapi Mm. lama-lama ke sini ya mungkin industri pakaian redup sih, Bu. Karena pakaian itu dia bertahannya itu kalau ramenya itu kan di Lebaran, di bulan puasa, kalau enggak di akhir tahun itu doang yang rame. Itu yang untuk kaos. Sisanya ya sisanya kita struggle. Heeh. Jadi ya makin kesini makin susah. Nah, terus Mm-mm. selama saya di toko itu kebetulan ayah kan emang percetakan, di rumah emang percetakan. Oh ya. Mm. Jadi udah ada basic Mm. lah tahu ini itu. Ada temen waktu itu yang mesen, saya inget pertama kali waktu itu temen mesen stiker. Dia main ke Iya. toko, tapi dia nggak beli baju. Dia niatnya pengen, kan biasanya orang kalau beli baju itu dikasih stiker. Iya. Nah, Heeh. ada temen nanya, bisa nggak sih lo buat stiker kayak gini? Nah, dari situ awal mulanya. Saya Bikin mulai stiker kayak gitu. saya mulai desain, terus setup, Mm. terus kasih ke dia. Nah, dari situ mungkin dari mulut ke mulut, nih bisa nyetak juga, nih Rali bisa nyetak juga. Jadi ya sambil nerusin usaha orang tua Oke. gitu. Itu udah lama berarti ya mulai tahun 2014 sampai Ya, 2000. 2020. Hebat loh ya Ya, bertahan. Kadang kan kita 2014. kalau lagi mulai bikin bisnis gitu kan kadang kalau misalnya ada awal pasti ada naik turun ya. Kalau udah Iya, turun pasti, gitu Bu. rasanya udah deh ganti aja gitu. Iya, Itu itu gimana tips kamu? jadi tipsnya itu kalau mau berbisnis kita harus menguasai apa yang mau kita jual. Artinya Hmm, misalnya bidang kamu itu di mana, misalnya bidangnya di pakaian ya, kamu tekunin itu pakaian, kamu harus tahu
eh, di mana buatnya, gimana mendesainnya dan lain-lainnya lah seperti itu. Jadi kita sendiri harus memahami dulu Bu. Harus kenal Gitu. banget ya. Terus Harus kenal konsisten banget. ya. Nah, Heeh. untuk konsisten itu memang godaannya banyak. Kayak Gimana? kita lagi sepi misalnya kan, orang ada bisnis baru nih, jualan apa misalnya, jualan makanan, jualan apa, kita kegoda juga. Ah, bisnisnya Hmm. sepi, kok dia baru buka kok udah rame ya. Nah, itu juga Iya. yang bikin apa, goyah itu godaannya kan. Iya. Kemarin sempat minggu kemarin. Kita Ya. karena kita lingkungannya ditakan, ya lama kelamaan Hmm. yang baru buka ini entah itu jual makanan, entah itu jual kopi, jual nyetaknya ke kita. Nyatanya ke rally Gitu, advertising. Kan iya. biasanya kalau advertising ya, tapi ini ada rally advertising ya, jadi ada artnya ya. Itu mungkin yang jadi karakter di bisnisnya Iya, kamu. ada artinya. Iya, karena desain sendiri mulai dari sampai produksi kita dari desain. Oh, gitu. Itu semua desainnya kamu yang Itu. bikin? Untuk ya kalau untuk percetakan ini kebanyakan dari orang sih Bu, di keinginan orang yang mesen itu. Oke. Cuma kan kalau misalnya produk kayak kaos yang kita jual ya kita sendiri. Mm-mm. Soalnya kalau percetakan ini yang ngikut orang ya gimana orang maunya, by Iya. order gitu. Kadang Kita juga jadi by orang order. juga bikinin, kadang juga punya punya desain sendiri kayak gitu ya. Mm-mm. Suaranya menghilang ini Rahadi ya. Iya gitu. Terus kadang Nah, tinggal gitu. nyetak ya macam-macam lah. Iya. Nah, tadi kan udah awal mula cerita, kemudian ada tips juga. Kalau kali ini kita langsung tanya jawab aja gimana sama adik-adiknya ya. Oke, adik-adik yang mau kasih pertanyaan buat Kak Rahadi mungkin seputar tips atau kamu punya keahlian apa? Karena Kalau kita yang minggu kemarin kan dari hobi juga di ya, link. hobi jadi duit. Halo, cek. Udah Bu, halo? Iya. Kalau yang kemarin, yang Iya, dari hobi jadi. yang acara kemarin itu sharingnya tentang hobi jadi duit. Kalau yang kali ini lebih ke apa ya, keahlian mungkin ya. Untuk minat juga sih hampir sama. Ini kita Ya, langsung aja passion. mulai tanya, passion ya. Mulai tanya jawab sama adik-adiknya. Kalian kalau punya pertanyaan buat Kak Rahadi atau mungkin tanya tipsnya, gimana sih ngatur waktunya, masih muda belajar terus punya bisnis juga kayak gitu. Silakan ketik ya di komen di situ, silakan mau tanya-tanya apa gitu. Susah nggak sih kuliah sama bisnis kayak gini? Susah Bu, susah banget. Susahnya itu bukan ini ya, susahnya waktunya. Iya. Gimana kita Jadi ketika mentingin mana nih yang lebih penting, masa depan mm, atau saat ini gitu. Ya sebenarnya kan oke, yang lebih penting kan kuliah. iya. Karena kan kalau yang kayak gini tuh nggak selamanya begini Bu, kita nggak tahu kan ke depannya gimana. Tapi kalau udah lebih usaha kamu lebih dari 5 tahun itu udah sesuatu yang luar biasa loh. Ya, rata-rata orang 10 tahun sih Bu untuk sampai ke titiknya biasanya. Nah itu ada, udah ada pertanyaan dari Vicky. Mulai usia berapa sih kita bisa tahu apa keahlian kita? Untuk tahu keahlian kita sebenarnya dari SMP itu udah kelihatan Bu. Hmm. Kita itu mau kemana, kita minatnya kemana, sebenarnya SMP itu udah kelihatan. Kalau saya sih ya, kalau dari pribadi Iya, itu mulai dari SMP sih saya ngerasainnya.
Cuma pas waktu SD, dulu saya juga jualan. Di kelas itu saya gambar, Hmm, jadi saya ya. gambar kayak kartun gitu, cuma belum diwarnai. Nah itu teman-teman minat sama gambarannya, terus dibeli, terus mereka warnain sendiri gitu Bu. Kayak buku-buku Ada mewarnai yang kayak gitu dijual. ya. Iya, itu SD, itu SD. Itu SD ya. Iya, itu Udah SD. bisa bikin kayak gitu. Iya. Oh. Ya Kalau dulu, dulu sih, Bu Maria lihatnya, hmm, kalau kenapa? dulu, iya kalau dulu ya paling gitu belum tahu duit, jadi ya ya dia mau ngasih berapa ya terserah. Oh Awalnya gitu. bisnis mungkin awalnya bisnis itu. Awalnya di situ ya. Jadi Iya, sudah ada jiwa-jiwa bisnis itu dari mulai dini dari sekali SD. ya, masih Iya, SD. SD Dari SD. SD sudah tahu kayak gitu. Apalagi kalau sekarang ya, kalau dulu kan mungkin teman-teman sekelas, teman-teman main di rumah. Kalau sekarang kan teman-teman di sini bisa ada sosial media, itu kan Ya, lebih lebih luas ya luas lagi, jangkauannya. lebih gimana kita, misalnya kita minatnya di gambar atau di musik atau minatnya di ya Mm-mm. banyak lah itu. Kalau misalnya kalian itu diniatin terus ditekunin, pasti ada aja jalannya. Pasti kita tahu mana Mm-mm. nih, kita Kalau mau kemana nih. Kalau Bu Maria lihat dulu sih Kak Radi ini multi talent ya. Jadi waktu itu sebagai ketua OSIS itu benar-benar yang akademisnya oke dulu, ranking itu di atas nilainya. Kemudian musik juga bisa, terus olahraganya juga bagus. Nah, multi deh macam-macam. Iya, Nah, Palu Gada Bu. ini apa? Palu Gada, apa lu mau gue ada. Serba bisa. Begitu ya. Jadi Iya, sampai sekarang. multi ya. Apa aja? Iya. Oh ini ada yang kalau produk sendiri itu kan, kalau produk sendiri itu legal nggak sih Kak? Atau harus punya hak paten gitu? Kalau untuk hak cipta, kalau cuma sebatas menggambar, oh kalau misalnya kita untuk jual distro ya, untuk distro nih, menurut pengalaman saya itu harus dibuat hak ciptanya. Tergantung jualannya juga sih Bu, sebenarnya. Gitu ya. Ya, Ini tergantung jualannya. eh, ada lagi yang tanya, bentar ya. Ini kok hilang-hilang ini pertanyaannya. Kalau awal-awal bisnis itu kadang suka ragu sama bingung ini itu. Terus tips buat ngatasin rasa ragu sama bingung itu gimana Kak? Karena pasti ada pikiran ya kalau barang-barang kita jual itu nanti gak laku atau gimana gitu. Oke, tipsnya kalau begitu kita ini aja gambling aja Bu. Kalau menurut Hmm. pengalaman saya, mau itu orang suka atau nggak suka, itu udah hasil karya kita. Toh kalaupun itu Mm-mm. dibayarnya murah ataupun nggak laku, kita ada kepuasan sendiri. Kita ada apa ya? Sampai di titik itu tuh nggak dihargain pun nggak apa-apa gitu loh. Sampai Karena kayak gitu ya. Jadi, karena emang mm, kan kita senang dengan yang apa yang kita buat. Itu. jadi kalau kalau suka itu anu ya, Ya apa kalau suka maksudnya pasti bertahan. Pasti pasti bertahan bisa ya. bertahan. Iya. Ya kuncinya tetap harus Oke, sabar. Pasti nanti ada aja. mm-mm. Iya. Ini ada lagi nih. Kalau masih SMP gini kita harus jualan apa ya Kak ya? Kalau SMP kalau dulu saya SMA sih Bu. Mulai SMA itu saya kan catering di rumah. Mm-mm. Bisa masak gitu. Terus saya iseng lah bawa ini mie goreng dari rumah. Bawa mie goreng mah itu sengaja saya bawanya dua karena temen sebangku saya bawain juga. Hmm. Sampai di sana, sampai di sekolah, saya kasih teman saya. Nah, yang lain ini minta nyicipin. Eh, Karena di kantin nggak ada kan Bu, di kantin kan waktu itu masih biasa, belum ada makanan yang macem-macem. Iya, masih di belakang itu ya kantinnya. Iya, jadi
ya pesenan. Jadi mereka mesen buat besok nih. Gitu. Jadi saya pulang Oh, ke udah ada rumah. PO ya Iya, waktu itu. iya. Saya pulang ke rumah minta buatin ibu, Bu besok tolong buatin mie goreng 5 bungkus, dibungkus aja pakai kertas biasa. Ya sampai sekolah Iya. saya jual. Oh, memang sudah Itu bakat. karena nggak ada, ya Iya. karena nggak ada di sekolah karena nggak ada jualannya. Itu Mm-mm. kayak makanan-makanan ringan juga gitu sih. Karena di sekolah nggak ada. Yang penting cari apa yang belum orang lain mulai. Ya misalnya di sekolah belum ada apa, coba kalian jual aja iseng. Kalian bawa aja Gitu apa ya. gitu. Iya. Jadi nggak sekedar ikut-ikutan. Sekarang kan ini lagi rame banget ini bisnis kopi ini ya. Ya sekarang Semuanya kopi orang kacau parah Bu. Di sini semua juga jualan menjamu. kopi kayak gitu. Iya. Heeh. Semuanya Jadi jualan kita kopi, harus nanti tahu siapa ya. yang mau ngopi? Ya mau. Iya kayak gitu. Kadang kan kita, oh ini lagi rame nih. Pasti kalau aku buka jualan kayak gini pasti rame juga kan. Orang kadang Iya. pikir seperti itu ya. Tapi ternyata Iya. kalau dari Kak Radi lebih ke passion kita, apa Iya, yang lebih ke sama passion. peluang ya. Harus pintar Sama baca peluang. peluang ya. Pinter baca Intinya peluang. ya. Heeh. Sekarang juga kan udah canggih sih Bu, yang kayak e-commerce, Shopee, Bukalapak dan lain-lain itu kan Mm-mm. mereka menyediakan jasa dropship. Jadi misalnya Seperti apa itu? kita misalnya sering jualan, sering beli baju nih misalnya di salah satu e-commerce itu, kan mereka menyediain fitur dropship. Dropship itu tokonya tetap toko mereka, Mm. produk yang mereka jual tuh misalnya baju, terus ke alamat ibu misalnya. Ibu mesen nama Ya. saya baju, Hmm. tapi saya bukan buat sendiri, saya ada toko. Itu bukan Nah, reseller. toko itu Beda. dengan sama jatuhnya, cuman Hmm. atas namanya bisa atas nama kita nanti pada saat dikirimnya. Oh, bisa kayak gitu sekarang kayak Iya, pada saat namanya dikirimnya ada fitur e-commerce ya. Hmm. dropship. Ya, e-commerce yang kayak Shopee, Bukalapak itu ada fitur dropship. Oh, jadi Dropship itu nanti kalau nyampe kita nyampe barang itu sampai ke ibu itu atas nama toko saya, bukan toko yang jualan itu. gitu. Padahal aslinya saya jadi itu nggak butuh modal. Istilahnya kita cuma sebatas kirim aja. Nanti atas namanya atas nama Jadi, kita gitu. oh gitu. Jadi kayak e-commerce itu memudahkan kita bisa bisnis dengan modal yang cukup Nol malahan. terjangkau Iya. lah kayak gitu ya. Iya. Nol. Oke, Malah nol. keren Iya. sekali. Ini ada lagi tanya, Gitu. distro itu apa sih Kak? Gitu. Distro Belum tahu itu distro dia. Dari Salma dis- Akifah. Distro itu toko toko pakaian. Kalau bahasa simpelnya toko pakaian fashion. Kok ada toko, ada distro kayak gitu, bedanya Ya apa? kalau nyebutnya sih ya yang anak-anak biasanya distro. Cuma ya intinya toko pakaian. Hmm. Yang lebih otentik mungkin ya, ada produknya sendiri dari distro Ya itu kayak produknya gitu. desain sendiri, nama sendiri Desain itu sendiri. bedanya. Nih. Kak, dari dia, Kak gimana sih caranya buat awal-awal posting produk di sosial media? Selain promosi di sosial media, promosinya lewat apa aja, Kak? Selain di sosial media harus ada offline. Offline-nya misalnya kamu di rumah, itu orang kamu persilakan ke rumah. Jadi kalau misalnya online itu belum terlalu orang percaya, itu Hmm. kamu harus buat packaging offline-nya. Jadi misalnya orang itu nggak percaya dengan online, bisa samperin ke rumah kamu gitu loh. Jadi di rumah kamu itu ada displaynya juga, walaupun itu cuma kecil-kecilan. Ada barang yang bisa dilihat Ada gitu barang ya. yang bisa dilihat, ya gitu. Mm-mm. Ini Bu Mere mau tanya nih Kak, seberapa penting sih arti kemasan buat suatu produk itu? Sangat penting Bu, karena walaupun itu produknya biasa aja, misalnya kita jual kacang goreng, tapi kalau kita Hmm. ngemasnya dengan apik, dengan rapih, dengan unik,
yang beda dari yang lain, misalnya itu kacang tapi namanya apa yang unik yang orang ih kok kacang kok namanya kok kayak gini ya, itu salah satu yang bikin orang tuh penasaran dan beli. Minimal Nah walaupun gitu. itu ya minimal itu biasa aja, minimal kan orang ngelihat produk kita dulu tuh itu apa sih, kita orang bikin penasaran. Penasaran dulu ya. Penasaran Heeh. dulu mau itu beli atau enggak, yang penting dia udah tahu. Hmm. Secara nggak langsung Jadi dia nggak sengaja lihat produk kita. kayak Bu Maria pernah lihat menu gini, ada kopi Heeh. kenangan mantan kayak gitu ya. Ya, Jadi padahal sepahit apa isinya sih kenangannya sama padahal mantan gitu. isinya biasa aja bu ya, kopi sama susu ya Kopi biasanya kan. susu gitu. Iya, Iya. itu salah satunya Iya. itu. Ada yang tanya lagi, Bu? Boleh? Nana tanya-tanya lagi. Ya sebenarnya untuk bisnis kekuatannya di promosi sih bu. Sebenarnya kekuatannya di promosi itu, gimana kita Mm-mm. mengemasnya. Mengenalkan Pinter-pinter kita keluar ya, kayak apa gitu ya. ya Mm. jatuhnya marketing lah bu, untuk ke hike-nya Mm-mm. ilmu marketing nanti nyambung ke situ. Kalau kakak sendiri promosinya kayak apa? Kalau sendiri promosinya karena lingkungannya teman-teman buka usaha semua, ya jadi satu Mm. persatu kita mampirin Deketi ya. gitu, terus kita Heeh. tawarin, ini bisa nih buat ini, kita bawa juga produknya. Jadi biar dia percaya, Mm-mm. biar dia bisa lihat, oh gini, oh ya udah oke deh, boleh deh, Udah gitu. ada buktinya gitu ya. Iya, Kapan hari itu pernah Bu Maria lihat itu lagi desain kafe kayaknya ya. Bikin desain desainnya cafe. kafe gitu. Oh bikin ini bu, bikin neon box kalau nggak salah waktu itu. Iya kayak gitu. Iya neon box. Non-box itu. Iya, Itu juga ya. nah, saya terima jasa buat itu juga neon box. Oh, banyak banget. Ini ada lagi nih tanya Hisham Akhtar, adakah cara lain mempromosikan produk? Itu tadi banyak ya cara-caranya. Lanjut aja. Apa ada Kak yang harus disiapkan untuk memulai bisnis? Untuk memulai itu yang pertama yang pasti niat. Hmm. Terus kalau kalian punya modal mau itu berapapun, misalnya budget kalian berapa, coba kalian cari apa nih yang bisa dijual dengan budget segini. Kemudian kalian coba cari, sekarang di YouTube banyak, di YouTube, di Instagram banyak untuk gimana cara packaging, gimana cara mendesain. Itu di aplikasi HP juga udah banyak kok. Jadi Iya, banyak caranya. mulainya dari ya jualan yang kecil-kecilan dulu. Dan yang Nggak harus terpenting, langsung punya produk gede gitu. ya yang terpenting Hmm. yang beli pertama kali itu teman-teman kalian sendiri. Sebagai support lah, itu teman-teman Heeh. kalian dulu. Jadi ada semacam kepercayaan gitu Kak ya. Jadi Ya, kalau ada support dari teman-teman gitu kan kita dari percaya teman-teman. diri kalau produk kita itu bisa laku Ya, gitu. ya. Heeh. Ini kekuatannya dari teman-teman itulah pertama kali. Ini ada tanya ini dari Mas Tias ini. Bikin patung bisnis nggak sih? Bisa Dia suka juga, kayak seni kriya kayaknya. ya mungkin ini seni memahat gitu ya Bu ya. Iya mungkin. Nggak jelas nih pertanyaannya dikit banget. Bisa bikin patung bisnis Oh, nggak? Bisa. Semua sekarang bisa bisa ya. dibisnisin. Iya tergantung kita ya. Ngemasnya kayak apa, promosinya kayak apa. Nanti bisa keluar Tergantung itu kita kita kemasnya kenalkan. gimana. Awal itu eh, lancar sih Bu. Kalau kalau pasti kita kalau Mm-mm. pertama kali bisnis ya lancarnya ada sih. Cuman di pertengahan itu godaannya yang harus konsisten di pertengahan, gimana Mm-mm. caranya kita sudah ngejual ini tapi di tengah jalan sepi atau nggak ada Mm. progres lah, ya kita harus buat inovasi lagi. Apa nih apa lagi nih, misalnya kita jual kopi cuma kopi susu doang, apa dikasih apa nih, kasih keju atau dikasih apa dengan tampilan yang baru gitu, harus terus inovasi Iya, sih intinya. inovasi ya yang penting. Iya Jadi harus nggak berinovasi angin-anginan juga. ikut sana ikut sini gitu ya. Dan yang terpenting jangan terlalu idealis. Idealis itu dalam Hmm, arti kayak jangan apa itu? terlalu egois dengan apa mau kita juga. Hmm, Orang kan kadang nggak suka dengan apa yang kita suka juga. Jadi kita harus ngikutin perkembangan pasar, harus gimana di luar itu lagi trennya apa, kita harus ikutin walaupun itu kita
nggak suka ya, tapi dibuat dengan cara kita Mm-mm. sendiri. Fleksibel ya berarti Iya, ya. harus ngikut pasar itu kalau mau eh, rame lagi gitu sih, Bu. Oke, itu tadi ada pertanyaan juga. Gimana sih caranya konsisten dalam bisnis? Udah dijawab ya. Eh, ini lagi untuk awal-awal bisa laku ada yang beli walaupun masih satu dua orang. Gimana Kak? Padahal promosinya udah gencar banget nih. Mungkin harus lebih inovatif lagi produknya. Memang Hmm? satu dua orang mungkin kalian harus mendekati influencer. Mungkin teman-teman yang punya followers banyak itu minta tolong dipromosiin. Itu juga salah satu Iya, caranya. iya nih Bu Maria juga lihat beberapa dari alumni dari SMP Lab yang masih SMA juga kan udah ada ya beberapa yang lagi mulai bisnis gitu. Teman-temannya, teman SMP-nya itu yang followersnya banyak udah jadi selebgram kayak gitu. Jadi Ya, nawarin ke teman-temannya kayak endorse kayak gitu. Biasanya beli juga kasih testimoni juga diupload di Instagram kayak gitu. ya itu cara salah satu caranya. Cuma kalau Heeh. misalnya di awal jangan berharap untuk untung dulu ya. Kalau kita baru Mm-mm. mulai bisnis jangan jangan hitung-hitungan dulu. Artinya mau itu laku ya uangnya untuk diputar lagi, jangan dipakai dulu. Udah kelihatan ada duit segini habisin dah Iya, buat belanja-belanja kadang kayak gitu. Iya. kadang kan gitu godaannya juga. Tapi ya harus sabar lah. Pebisnis itu Mm-mm. kebanyakan bukan pelit sih ya Bu, disebutnya hitungan juga enggak, tapi ya sesuai kebutuhan. Mm-mm. Menjaga stabilitas ya. Iya, Jangan sampai sesuai usahanya baru berdiri kebutuhan. udah ambruk lagi kayak gitu. Jangan Mm. menghambur-hamburkan lah intinya. Mm-mm. Oke, ini eh, sesi tanya jawabnya udah selesai. Sekarang kesannya Kak Rahadi. Kesan sama pesan untuk adik-adiknya gimana sih biar bisa sukses berbisnis kayak kakak? Untuk adik-adik yang baru ingin memulai, coba kalian gali dulu lebih dalam gimana minat kalian di mana, support teman-teman juga gimana, terus tren yang lagi sekarang ini lagi digandrungi itu apa, dan jangan juga terlalu ngikut arus, tetap harus eh, dengan passion kita. Jadi jangan Mm-mm. plagiat lah intinya tetap harus karya sendiri. Itu untuk yang baru mulai. Untuk yang udah mulai mudah-mudahan kalian konsisten, terus manajemen keuangannya itu perlu diperhatiin, jangan berantakan, itu paling penting. Yang paling penting di bisnis yang sedang berjalan itu adalah manajemen. Ya. Yang paling penting itu manajemen. Kemudian untuk teman-teman yang udah sukses, mungkin udah tinggal jalan lah, istilahnya bisnisnya udah tinggal jalan, itu kalian harus mungkin harus berinovasi untuk berpikir buka bisnis yang lain lagi, karena satu itu menurut saya nggak cukup, harus bercabang. Artinya nggak di satu bidang aja. Misalnya kalian sudah berpetakan, mungkin next ke depan kalian mau buka apa, mau jualan sepatu atau jualan kopi juga, Mm-mm. Oke, karena nanti jadi bisnis yang lama kalau bakal ngikutin. ya, jadi kalau Bu Maria tangkap ya dari pesan-kesannya Kak Rahadi ini, yang pertama itu adalah kita harus bisa tahu, bisa ngikutin passion kita ya kemana arahnya. Ya, Kemudian kalau udah jadi bisnis kita harus konsisten ya, konsisten. Terus kemudian kalau kita sudah stabil dalam bisnis kita, baru kita bisa coba peluang lain kayak gitu ya. benar sekali. Oke, eh, banyak ya ilmu Ini yang kita nanya-nanya udah ya Bu? peroleh dari sharing hari ini. Hmm? Kenapa? Hilang suaranya Ini kakak? Bu, ini masih masih ada sesi tanya jawab nggak Bu? Oh boleh boleh, bisa ditanggapi. Masih hilang suaranya kak.
Kayaknya masih. Halo, cek. Iya, udah. Ada pertanyaan lagi? Kayaknya ada pertanyaan lagi nih, Bu. Iya, silakan ditanggapi Ini dulu, Kak. ada dari, ini ada satu dari teman saya nih, boleh nih. Dari Your Ego Shock, ini si Olik ya. Kalau udah mulai gimana sih Kak untuk menjaga konsistensi dan juga lebih baik jangan hitung-hitung atau mending siapin dana promosi. Hitung-hitungannya untuk apa dulu nih? Kalau misalnya Manajemen hitung-hitungannya mungkin untuk maksudnya ya. manajemennya, hitung-hitungannya untuk pribadi itu ya jangan hitung-hitungan. Tapi kalau untuk bisnis ya kalian harus membaginya lah, jangan terlalu jor-jor dan lebih baik disiapin untuk dana untuk promosi itu lebih baik karena itu bagian Jadi dari usaha juga. untuk itu ya, mengembangkan ya istilahnya, mengembangkan sayap ada Ya di jadi promosi. jangan Heeh. jangan takut mengeluarkan dana banyak untuk bisnis kita sendiri Mm-mm. ya karena itu Kadang semuanya kan bakal kalau balik ke kita lagi entah soalnya waktunya kadang kapan. kalau udah ngerasa ngerasa bagus gitu, udahlah gini aja, nggak usah promosi-promosi lagi kayak gitu Iya kan ya. itu udah berada di Mm. zona nyamannya kalau itu yang bahaya kita udah di zona nyaman Nah itu itu langsung. bahayanya. Karena kalau dari Mm-mm. situ jadi males bu, kita mau maju ke depan juga Gitu males. ya. Ah udah jalan ini, Karena nanti merasa, lama-lama, iya karena merasa udah di atas. mm-mm. Nanti tetap Oke, berinovasi lah, harus tetap berusaha. iya. Oke kakak, terima kasih untuk hari ini ya udah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya yang seperti Terima itu. Semoga kasih. ilmu ini bisa bermanfaat ya bagi adik-adik semuanya, Amin. terus buat kita semuanya, juga teman-temannya kakak juga yang lagi nonton live ini. Ada satu lagi dijawab kali ya. Boleh bu, boleh bu, boleh. Oke, ini terakhir ya. Kalau jadi OSOP gimana? Waktu SMP gimana kak? Gak apa-apa sih ya, pokoknya gak ganggu pelajarannya. Ya, itu yang terpenting. Yang penting kalian bisa bagi waktunya. Itu. Oke. Oke, mungkin itu. Terima kasih banyak untuk kakak udah menyempatkan waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat, bisnisnya tambah sukses, bisa nanti Amin. tercapai semuanya yang diinginkan kakak. Cepat lulus ya, semoga. Amin. Iya bu. Iya, terima kasih. Nanti sebut main-main Oke, ke sana deh untuk, bu. Sehat-sehat terus ya bu. oh iya, nanti ditunggu ya. Makasih. Nanti kita main ke Oh, sana. untuk semuanya yang lagi nonton, terima kasih. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Bu Mari akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam. Thank Terima kasih. Jangan you. lupa isi presensi, kemudian nanti kalian kembali ke classroom untuk kita refleksi ya. Oke, see you. Makasih kakak. Ya, makasih Bu.